Baik dulur Al-Fiktor, alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan oleh Allah keistiqomahan dalam ngaji di Fajar Syiar di setiap pagi. Dulur Al-Fiktor, di hari ini hari Sabtu tanggal 20 bulan Agustus 2022, insya Allah kita akan ngaji bersama guru kita, ngaji Katresnan, bersama Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan MAG. Beliau adalah Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dan Ketua Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Dulur Al-Fiktor, Anda nanti boleh bergabung dengan kami di 081234939390, atau Anda ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live Instagram Radio Al-Fiktor, atau juga Anda bisa mengikuti melalui aplikasi Radio Al-Fiktor di Play Store. Baik, Dulur Al-Fiktor, beliau hari ini sudah hadir di studio, kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat ya, Yai ya. Sehat walafiat, alhamdulillah. Mungkin semerambah datang panjenengan kalian keluarga. Ya. Amin, amin, amin semuanya. Yai, mungkin sebelum kita masuk ke ngaji ataupun topik yang kita bahas hari ini, mungkin ada yang perlu disampaikan. Ya tentu kami terus ya ada tambahan-tambahan titipan kapling surga untuk Masjid At-Taqwa, karena memang sampai sekarang belum clear, belum rampung ya. Ya ada titip 1 juta, titip 2 juta, 5 juta, 10 juta, 50 juta, 100 juta. Ya alhamdulillah. Ada yang titip wakaf tanah itu untuk wakaf tanah untuk ini, untuk iya, artinya diwakafkan untuk dijual, hasil penjualan itu sepenuhnya untuk masjid ini juga gitu. Tapi ya karena ukurannya belum terlalu luas, sehingga ya nggak bisa klop dengan itu tanah yang kita bebaskan itu gitu. Sehingga tetap menerima dari siapapun yang berpartisipasi untuk dapat kapling surga itu. Ya itu. Ya mudah-mudahan semuanya yang sudah menitipkan jariahnya, rezekinya barokah, ahli kuburnya senantiasa mendapatkan kesejukan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, untuk topiknya hari ini apa? Nah, ini Mas Ishak punya tema apa tuh? Sekali-kali. Istilah terima tadi gitu ya. Coba kita bicara tentang suami istri saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi. Ya. Pengaruh apa itu nanti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ashiruhunna bil ma'ruf wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, pendengar, pengagum cinta ngaji Katresnan yang senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini dipertemukan Allah melalui udara, melalui Radio Al-Fiktor. Mudah-mudahan semuanya barokah. Amin Allahumma amin. Suami istri saling mempengaruhi. Kira-kira mempengaruhi apa ini? Ya, jadi yang jelas suami istri menikah ya, laki perempuan itu kan karena memang masing-masing punya kepentingan dari pasangannya.
suami menikahi istri karena punya kepentingan dari istri, dan juga istri mau menikah dengan suami karena juga punya kepentingan dari suami. Nah, maka ketika dilihat dari sisi kepentingan ini, maka hakikat cinta antara suami istri itu adalah hubungan mesra antara kepentingan dan kepentingan. Hubungan antara kepentingan dengan kepentingan. Iya, nah itulah yang digambarkan dalam cinta mawaddah itu di situ. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah itu. Nah, maka dari mempertemukan kepentingan itu, ketika orang itu berhasil, ya di situ nanti akan tercipta yang namanya ketentraman dan kenyamanan itu. Ketika kepentingannya itu tidak nyambung, dan bukan hanya tidak nyambung tapi bertentangan 100 derajat, ya di situ kebalikannya. Pasangan suami istri akan pernah menemukan yang namanya kenyamanan dan ketentraman. Kalaupun akhirnya tetap bisa mempertahankan, itu pasti ada yang mengorbankan kepentingannya. Iya, ya, gitu. Ngalah akhirnya nanti itu. Jadi gini, banyak hal yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga itu. Ya, mempengaruhi suami, mempengaruhi istri, dan istri mempengaruhi suami itu. Dan itu memang wajar, harus begitu. Jadi tidak boleh nanti ketika sudah menikahi terus akhirnya dia bersikukuh kepentingannya sendiri, kemauannya sendiri, ya perasaannya sendiri tanpa peduli dengan pasangannya. Sebagaimana juga nanti umpamanya istri ya begitu, asalnya punya kepentingan ini, terus nanti akhirnya suami itu harus seperti dirinya terus semuanya gini, pokoknya nggak ada, dia harus dipengaruhi, itu nggak harus suami yang nurut. Nah itu juga nanti akan nggak nyaman juga, suami seperti istri juga punya istri seperti itu. Jadi banyak hal yang mempengaruhi kepentingan itu. Contoh umpamanya kalau ketika seseorang itu belum menikah, itu kan masih mikir kepentingan dirinya dan mungkin keluarganya yang ada di rumah, termasuk ibunya, orang tuanya itu. Katakanlah kemudian ketika ia itu masih ikut orang tua, seorang laki-laki ini, ya mungkin ketika itu bagaimana dia bisa berjalan di dalam rumah itu, sementara wis mel wong tua sembarang wis apa cari wong tua, nek gelem kerja ya bantu-bantu wong tua, nek males ya males, turu ya saenake dhewe, nanti turu di mana itu kan begitu toh. Mau dituru di luar, di rumah teman atau di apa, terserah, mau tidur sampai jam berapa terserah, kepentingannya kan di dirinya waktu itu. Lah engko terus nikah iku apa yo kate ngono ta lho, gitu loh ya. Nyambet gawe sak geleme, nek gelem ya gelem, nek gak gelem ya gak gelem, males ya males, iya kan. Maka di situ nanti akhirnya itu lah mosok wis ndek bojo terus kare turu sak geleme dhewe, nyambet gawe sak geleme dhewe, iya kan. Maka di situ diharapkan ada perubahan dari pernikahan itu. Kenapa? Karena sekarang punya tanggung jawab dengan istri. Akhirnya yang kemarin itu asalnya terserah dirinya, makan gak mangan terserah dirinya, tidur nggak tidur terserah dirinya, mau tidur di luar terserah dirinya, apa itu terserah, kan gitu toh. Tapi kalau sudah beristri kan masa apa ya seperti itu, maka akhirnya bisa mempengaruhi kan, mempengaruhi. Mungkin kalau kemarin itu ya terserah bebas, nah sekarang itu sudah punya istri, maka akhirnya apa, tidur sudah dibatasi, ya mesti harus di rumah dong. Kalaupun sekiranya karena sesuatu hal harus tidur di luar rumah karena ada kegiatan, paling tidak juga memberitahu. Memberitahu, kalau seorang suami itu memberitahu cukup, ya tidak minta izin itu. Kalau perempuan beda lagi. Kalian tidak akan begitu. Kalau sekian hari tidak pulang karena dia masih sendirian dulu ketika kerja, tidak pulang sekian hari, orang kan nggak tanya-tanya. Ya boleh komunikasinya dengan orang tuanya, iya kan?
Tapi karena dia belum punya istri kan gak ada pengaruhnya gitu loh ya, terserah. Tapi kalau sudah punya istri kan masa bisa begitu. Nah hubungannya akhirnya dengan itu bisa komunikasi ya, komunikasi memberitahu aku paling pulang nanti 2 hari lagi 3 hari lagi loh, bisa begitu. Pengaruh hubungannya dengan kerja. Jadi kalau mau tidur di mana wis monggo. Nah setelah punya suami istri ya gitu. Biasanya pulang kerja itu bisa sampai larut malam atau apa begitu. Terus ini karena sudah berkeluarga tentu ya sebisa mungkin itu adalah secara normal pulang kerja jam segini-gini. Ketika ada sesuatu yang harus diselesaikan di kantor, di tempat kerja, ya paling tidak memberitahu supaya tidak muncul pikiran yang macam-macam dari istri. Sebagaimana istri juga begitu. Ketika sudah bersuami, tentu tidak bisa sama dengan ketika ia belum punya suami gitu loh ya. Cara gampangannya nanti itu kalau masih dia sendirian, mangan gak mangan terserah wong tua. Ya siap makan atau tidak makan kadang terserah wong tua. Mau bantu atau tidak ya kadang terserah dirinya umpamanya gitu. Iya kan? Mau makan jam berapa terserah, mau mau sarapan di mana terserah, iya kan? Tidak. Nah kalau sudah dia bersuami, masa dia mau sesuai dengan keinginan sendiri? Biasanya mungkin kalau umpamanya sholat subuh terus tidur, umpamanya walaupun itu tidak dianjurkan, bahkan bisa makruh itu. Habis sholat subuh terus tidur itu. Kenapa? Kalaupun tidur sekedar untuk menghilangkan ngantuk oke. Tapi kan kalau sampai tidur sampai jam-jaman terus sampai jam 7 baru bangun itu ini kan ya kalau sendirian ya monggo lah umpamanya gitu loh ya. Walaupun dari sisi kesehatan juga tidak bagus. Tapi kalau sudah punya suami, lo masuk kali seperti itu. Sing lanang wis salat subuh, sing lanang wis ngene kate persiapan kantor sing wete sik turu ae. Iya kan? Alasannya kebiasaan wis ngene iki. Lah itu ya. Maka berubah terus mencoba untuk nanti membantu mungkin menyiapkan minuman atau apa terus persiapan ini karena suami kerja jam 7 nanti kira-kira nanti berangkat terus sarapan itu begitu pengaruh kan ada saling mempengaruhi itu di situ. Kemudian pengaruh lagi dalam berpenampilan, iya kan? Dalam berpakaian kan bisa saja. Pakaiannya seorang istri itu ketika bagaimana di depan seketika belum bersuami dan ketika sudah punya suami itu kayak apa? Iya kan? Kalau belum bersuami kan ya dia pakaian sesuka-sukanya. Ya, begini pakai begini terus yang penting itu koridornya secara hukum dia tetap menutupi aurat, itu hubungannya dengan agama nanti itu hubungannya dengan ketentuan agama dalam berpakaian. Tapi kalau sudah di depan seorang suami nanti kan bisa saja pakaian itu dipengaruhi itu cara berpakaiannya. Nah, ya kan khairul mar'ati, lalu sebaik-baik wanita itu ketika dipandang suami menyenangkan suaminya. Loh, itu kan bisa dari sisi apa? Penampilannya, berpakaiannya. Nah, penampilan di depan seorang suami itu kan juga tidak satu arah saja. Kenapa ya? Artinya pada saat tertentu itu mestinya penampilan yang sopan di depan suami itu kayak apa, pada saat tertentu itu terus penampilan yang berakhlak di depan suami itu kayak apa. Seperti ketika sedang sendirian berduaan dengan suami, terus saatnya istilahnya itu saat untuk kepentingan biologis antara suami istri, kan ketika itu kan tidak disamakan. Berpakaian ketika mau sholat dengan apa dengan ketika mau kondangan kalau mau apa itu. Kira-kira yang paling menarik saat itu berpakaian di depan suami itu kayak apa? Itu kan mempengaruhi. Jangan karena aku sudah biasa jilbaban, aku sudah biasa begini, aku dengan siapapun akhirnya tetap dengan suami aku tetap harus tidak buka rambut, tidak ini. Nah itu kan berarti nggak bisa. Nah ini kan gitu ya. Akhirnya kan kapan saatnya dia harus menutupi aurat sepenuhnya, kapan dia saatnya membuka aurat sepenuhnya, kan ada pengaruhnya gitu loh. Makanya sampai ada hadis menyatakan khairul mar'ati, sebaik-baik wanita itu adalah idza khalatit thawba li zawji khalat ma'ul haya
ketika dia diperbolehkan untuk membuka auratnya di depan suami, ketika ia membuka pakaian di depan suami, maka ketika itu dia sudah menanggalkan rasa malunya. Ketika sudah di depan suami itu nggak usah izin loh, gitu loh ya. Iya. Paham ya? Iya. Pengaruh. Sebagaimana seorang suami itu pakaian kayak apa, ya. Kalau kemarin-kemarin sebelum punya istri itu, ya mungkin dia sesukanya pakai apa, gini. Nah ketika sudah ada istri, mungkin istri yang memperhatikan, Mas pakaian sama niku sing ini loh, cocok ini kan gitu toh. Api sampai niku iki. Mungkin wanita dari sisi rasa, dari sisi itu, oh iki pakaiannya sama ini gak cocok, Mas, iki kurang matching, kurang ini. Itu bisa juga mempengaruhi itu. Iya kan? Nah, terus mungkin juga si istri itu kalau ketika mau tidur, suami itu pakaiannya terserah dia mau pakai celana, pakai apa terus. Nah ketika sudah dengan istri mungkin beda lagi. Apa yang paling membuat seorang istri itu menarik dengan suaminya ketika dia sudah berduaan itu? Ya perlu kalau sekiranya bertanya, sama senengane apa Dik, aku nek kate turu karo sampean aku gaya apa, pakaian apa, aku senengane sampean sarungan ae Mas, ngono. Bisa saja kan begitu toh. Apa sarung itu wis enak, gak repot-repot, praktis. Iso ge ngemuli aku barang lho, ngono pamane ngene lho ya. Paham ya? Iya. Tadi mempengaruhi itu. Dan itu semuanya dalam batas koridor syariah, masih bagian daripada akhlak. Maka Allah menyatakan di surat An-Nisa ayat 19 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asyiruna bil ma'ruf, perlakukanlah dengan ma'ruf, pergaulilah dengan ma'ruf. Itu artinya ma'ruf secara hukum kayak apa, akhlak kayak apa. Akhlak di depan orang lain dengan akhlak di depan seorang suami istri itu kan juga bisa beda nanti itu. Kenapa? Karena komunikasi antar suami istri itu kan ada satu sisi komunikasi kemanusiaan, tapi ada komunikasi sebagai seorang istri dan pasangan hidup, komunikasi biologis. Nah dalam komunikasi biologis itu nanti akhlaknya itu antara komunikasi kemanusiaan dengan komunikasi biologis itu kan beda gitu loh ya. Kalau komunikasi kemanusiaan berlaku umum, bagaimana kita berlaku dengan orang lain, bisa juga nanti berlaku dengan suami. Akhlak dengan orang lain bisa juga berlaku. Tapi kalau sudah komunikasi biologis kan sudah beda-beda. Nggak bisa disamakan dengan ketika kita berpenampilan di depan orang lain. Nah gitu, ada pengaruh-pengaruh gitu. Termasuk mungkin pengaruh dalam mengambil keputusan. Iya kan? Masuk ke dalam keputusan juga ya. Iya. Ya bisa saja nanti itu maunya suami itu katakan mengambil keputusan apa gini. Kan bisa juga sana dipengaruhi oleh Mas, nek menurut pandanganku mbok yo aja iku. Iya kan? Iya kan gitu toh. Bisa saja nanti itu. Sebagaimana istri nanti kan juga begitu. Bahkan lebih banyak seorang istri itu kalau bisa banyak dipengaruhi oleh suami gitu. Karena dalam posisi seorang suami itu adalah sebagai pemimpin gitu, mengatur gitu. Umpamanya mau ada kegiatan kemana seorang istri itu kan nggak bisa sesuka-sukanya ketika ia harus kegiatan ini keluar sana ikut jamaah ke sana sampai seminggu gini ya jamaah katakan itu kegiatan ziarah wali 5 wali songo gitu ya, sampai makan waktu sampai 5 hari 6 hari. Ini kan juga hubungannya dengan bagaimana, karena ketika dia sudah bersuami istri. Kalau belum bersuami istri kan ini semua ngomong aja gitu. Nggak ada tanggungan gitu ya. Nah ketika sudah bersuami, ketika mau memutuskan ini kan harus minta pertimbangan dengan Mas, aku itu ono rencana kegiatan ziarah wali songo sampai sekian hari Mas. Terus engko ya apa? Hubungannya dengan anak, iya kan? Hubungannya dengan istri. Maka di sini masuk nanti itu pengaruhnya itu. Ya istri memberi pertimbangan, iso kok umpama hanya 1 hari 2 hari kok apa-apa lah deh, kalau sampai 1 minggu ya ojo. Nah, bisa saja kan akhirnya keputusan bisa berubah. Alasannya karena ada kepentingan keluarga begini. Nah ini dia kan begitu. Jadi nah bagaimana akhirnya pengaruh suami kepada istri dan istri kepada suami itu sebatas dalam hal yang mubah, boleh ini boleh kan itu. Tapi kalau bisa itu untuk yang lebih baik lagi dari sisi agama, artinya dengan itu dia akan lebih baik, pahalanya lebih besar begini. Bahkan dalam proses spiritualisasi
dalam beribadah itu kan sangat berpengaruh. Juga berpengaruh. Lah ibadah itu kan akhirnya tingkat ibadahnya seseorang itu ketika belum bersuami istri dengan ketika sudah bersuami istri kan sudah beda. Mempengaruhi di situ. Oh, salatnya orang yang sudah punya istri, salatnya orang yang sudah bersuami, 2 rakaat itu bisa mengalahkan salat yang 82 rakaat yang bagi orang yang belum bersuami istri, bagi orang yang lajang. Iya kan? Mempengaruhi nilai. Ketika laki perempuan itu belum bersuami istri komunikasi, iya kan? Komunikasi secara 4 mata katakan begitu. Di tempat-tempat yang sepi. Itu kan dosa loh, cenderung dosa kan? Pasti itu ya. Cenderung maksiat ya. Makanya kan laki perempuan yang tidak bersuami istri itu kan dilarang untuk berduaan bersepian di tempat yang sepi yang tidak ada orang lain itu. Kenapa? Karena dikhawatirkan itu ada provokator lewat. Apa provokatornya itu? Syaitan. Loh itu kan. Sehingga bisa mempengaruhi, nanti bisa muncul dosa. Tapi kalau sudah bersuami istri berduaan, nah, loh gitu loh ya. Kan pengaruh semuanya itu begitu. Saling mempengaruhi semuanya itu. Nah, maka bagaimana keterpengaruhan antar suami istri itu adalah keterpengaruhan untuk sesuatu yang tingkatannya mubah, boleh-boleh saja. Ya contoh umpamanya gitu. Sing lanang, "Dik, aku tak melok anu ya lomba iki ngono." Sing wedok ya ngono. "Aku mau 17 Agustus sampeyan melok lomba ngene ya apa Mas?" Ngono. "Apa?" "Lomba, aku tak lomba makan kerupuk," umpamane. Ya itu sesuatu yang mubah-mubah aja kan. Wis gak apa-apa Dik, pokoknya sampeyan pakaiane ya apik. Iya kan? Iya. Terus nek ono lomba ngene Mas, ya apa iku? Ono kan kadang-kadang itu lomba, ya isinya hiburan, tapi kan cenderung juga kadang-kadang menjurus kepada kemaksiatan. Nah, contoh ono wong lomba itu apa? Estafet kene wong wedok ono wong 5, terus nggih kelompok dewi-dewi apa lomba apa iku ngempit terong. Terus dipindah nona terong kono nang apa pupune sebelah, temane ngono pupune sebelah. Ini kan ada kecenderungan apa? Ada tasabuh dengan persoalan suami istri kan. Itu kan cenderung bisa maksiat niku. Ojo Dik nek model ngono lomba ojo, karena apa? Ada unsur apa sesuatu yang tabu, sesuatu yang sangat tidak layak untuk seorang perempuan begitu itu. Termasuk apa iku? Ono balon ditabrakno pasangan suami istri. Walaupun pasangan suami istri tapi di depan umum kan juga nggak layak begitu itu. Syaratnya boleh untuk di disi-disian apa iku menyal balon. Dadi engko balon iku di depannya yang perempuan ya. Terus nanti di dadanya di tengah-tengahnya itu. Terus nanti ditubruk sing lanang umpamane gitu. Siapa yang lebih dulu ini ya kan? Iya kan? Walaupun itu suami istri loh, ya. Karena di depan orang banyak kan juga nggak layak begitu itu. Apalagi kalau laki perempuan itu bukan suami istri. Loh itu ya. Gitu-gitu itu kan harus juga dipertimbangkan oleh seorang suami itu. Kepada istri dan istri juga begitu. Gimana ya kalau ada seorang laki-laki itu ikut sepak bola. Tapi sepak bola syaratnya itu kudu dasteran. Nah, iya. Itu termasuk yang itu termasuk yang tidak diperbolehkan dalam Islam itu karena ya memang itu menyerupai termasuk kadang-kadang karnaval, mulai hamil-hamilan semuanya, karnaval semuanya hamil-hamilan semuanya itu ya gitu-gitu itu kan ada kecenderungan terus mengarah pikiran yang ngeres tadi itu loh. Nah itu akhirnya itu asalnya sesuatu yang boleh-boleh saja tapi bila berdampak seperti itu gitu loh. Nah ini antara suami istri kan juga nanti juga bisa berpengaruh seperti itu. Nah bagaimana tingkatan itu paling mubah, lalu kalau bisa itu pengaruh untuk lebih baik sunnah, bahkan nanti tingkatan pada sesuatu yang menjadi wajib gitu loh ya. Makanya di situ itu akhirnya itu ukuran paling mentok itu adalah dalam hal agama. Sebagai ukurannya. Iya. Karena akhirnya nanti kan kadang-kadang itu karena faktor pasangan suami istri itu kan orang bisa berubah agama. Iya kan? Masya Allah. Nah, bagaimana akhirnya itu
perkawinan itu kalau sekiranya itu sampai merubah tingkat akidah dan agama itu, Islamlah yang mempengaruhi gitu loh. Suami yang mempengaruhi, yang syaratnya makanya seorang suami itu harus yang beragama Islam. Itu syaratnya yang utamanya. Iya, karena kalau seorang perempuan muslimah itu menikah dengan laki-laki non muslim, apapun agamanya itu haram. Haram. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahum. Sekali-kali bagi wanita itu tidak halal untuk menikah dengan mereka-mereka yang tidak beragama Islam. Sebagaimana mereka juga tidak halal untuk wanita-wanita muslimah. Nah, gitu loh ya. Kalau persoalan yang laki-laki yang muslim sementara perempuan yang non muslim, itu diharapkan nanti masih bisa mempengaruhi dengan syarat perempuan itu non muslim itu adalah ahlul kitab. Oh, harus ada syaratnya ahlul kitab. Iya. Itu pun sekarang juga akhirnya sudah dihapus. Kenapa? Karena ahlul kitab sekarang sudah berubah. Karena juga hubungannya dengan mempengaruhi nanti anak-anak. Pastinya. Ya, walaupun saya menikah dengan istri saya yang tidak beragama Islam, aku tetap dalam keadaan berakidah Islam. Aku nggak dipengaruhi agamaku. Iya, mungkin suami mampu, tapi nanti anak. Padahal kewajiban orang tua itu anfusakum wa ahlikum nar, dirimu dan anak-anakmu, keluargamu dari api neraka. Khawatir nanti itu di situ. Loh, disitulah ada batasan. Mentok wis kalau urusan agama itu. Yang juga yang khawatir itu kan ketika mau menikah, masuk Islam, terus beberapa hari dapat beberapa 1 bulan 2 bulan berubah lagi, nanti mempengaruhi itu nanti kalau masing-masing tidak punya kekuatan tersendiri, kepastian tersendiri dalam hal membentengi iman itu. Kadang-kadang kalau sudah suami merasa butuh tergantung kepada istri, istrinya berubah akidahnya, imannya. Kadang-kadang lalu suami merelakan agamanya, wis gak apa-apa aku cekak ceremek sampean, aku tak melak sampean. Loh ya. Atau sebaliknya nanti itu laki-laki yang kembali kepada agamanya yang ikut, terus istrinya ikut-ikutan. Nah, ini yang bahaya itu. Ataupun mungkin bisa juga nanti itu yang laki non muslim, yang Islam tetap, yang perempuan tetap Islam, tetap bersama keluarga. Iya kan, ada yang begitu kan? Ya, saya nggak apa-apa, saya tetap Islam, suami saya non muslim nggak apa-apa. Iya, tapi ini sudah satu sisi bertentangan dengan Al-Quran. Iya kan? Nanti mungkin bukan istri tapi juga anak, bagaimana? Juga pengaruh juga. Ada hubungannya dengan sah dan tidak sah kan bukan berdasarkan perasaan pernikahan itu, tapi berdasarkan ketentuan yang sudah pasti. Wanita non muslim, wanita muslimah diharamkan menikah dengan laki-laki non muslim apapun agamanya. Itu loh. Kenapa? Karena ada pengaruh tadi, pengaruh agama, pengaruh apa dan seterusnya itu. Suami istri saling mempengaruhi dalam cinta. Oke? Baik, silakan. Dulu Victor, kita lanjutkan kembali. Ini menarik sekali ya. Pembahasan suami istri saling mempengaruhi dalam cinta. Berhubungan dengan rumah tangga yang pasti, kita akan lanjutkan namun setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetapi Fajar Syiar Al-Victor. Baik, dulur Al-Victor, kita lanjutkan kembali. Sudah ada pertanyaan yang masuk ini ya. Yang pertama dari Ibu Nani ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Bu Nani dari Medaeng. Ada sepasang kekasih yang ceweknya ini hamil 2 bulan, diperkosa sama ayah tirinya. Tetapi yang laki ini mau menikahi ceweknya dalam keadaan hamil. Nah ini sama ayah tirinya itu sah apa tidak? Sekian, terima kasih. Loh, kalau yang sama ayah tirinya ya jelas-jelas haram toh. Yang dosa itu ayahnya tadi itu. Pakar makan tanaman itu. Mestinya melindungi anaknya. Ya Allah, itu sudah terlalu itu. Ya itu di situ. Jadi berzina itu dosa. Tapi ketika menzinai anak itu lebih dosa lagi, termasuk menzinai anak tiri, karena sudah tersedia adalah anak daripada istri yang dinikahinya kok. Loh, itulah ya. Itu kan. Nah, hubungannya dengan laki-laki yang mau menikahi ini gimana? Hamil ini, lalu itu bicara dari sisi hukum menikahi wanita yang hamil di luar nikah. Di luar kandungan apa di luar nikah? Di luar nikah ya. Ya itu.
karena istilahnya hamil dulu baru. Nah, dalam hal ini ada beberapa, ya memang perlu dibahas ini. Ada beberapa pendapat kalau menurut mazhab Maliki Hambali itu tidak boleh selama hamil itu. Hambali Ya. Ya hamilannya hamil di luar nikah tadi loh, bukan hamil karena suaminya yang sah, itu bukan. Kalau sudah karena suami sah ya jelas semuanya sepakat itu tidak boleh. Nah, sementara kalau Hanafi itu, Imam Hanafi itu membolehkan menikah wanita hamil di luar pernikahan tadi, di luar nikah. Cuman syaratnya selama menikah itu tidak boleh berhubungan suami istri, setelah melahirkan baru boleh. Tapi kalau Imam Asy-Syafi'i itu membolehkan untuk menikah wanita hamil yang di luar nikah tadi, termasuk karena diperkosa oleh ayat dirinya tadi itu. Jadi dari tutup ya namanya. Jadi penutup aib ya. Itu ya oleh Imam Syafi'i diperbolehkan. Karena janin sudah ada itu sudah nggak dipengaruhi lagi oleh sperma yang masuk ke rahim setelah berhubungan suami istri dengan suami yang ada tadi itu. Tapi kalau Imam Syafi'i ya, boleh dikumpuli atau enggak ya? Boleh. Cuma, boleh. Kalau Imam Hanafi tadi tidak boleh. Tidak ditunggu sampai melahirkan itu. Tapi kalau Malik Imam Hambali itu tidak membolehkan itu. Tunggu sampai selesai sampai melahirkan baru dinikahi. Lah Imam Syafi'i itu boleh menikahi dan boleh juga untuk berhubungan suami istri. Dan kalau sudah nanti lahirkan juga tidak disyaratkan harus nikah ulang. Nah itu. Enggak. Memperbarui nikah. Enggak itu. Dan itu yang diambil di Indonesia dan itu yang dimasukkan di kompilasi hukum Islam KHI namanya gitu. Ya tinggal laki-laki nanti mau apa tidak mau punya suami yang punya istri yang sudah hamil dulu, dan apalagi itu hamil bukan dari dirinya tapi dari orang lain. Orang lain makan nangkanya, aku kena getahnya, ngene kaya lagu ini sama Mansur ya. Lanjut lagi Yai. Nggih. Assalamualaikum Pak Yai. Mau Pati Tanglet. Ini saya menikah dengan seorang non muslim, cewek ya, non muslim. Dia berjanji dia akan masuk Islam setelah menikah dan saya akan bantu pendidikannya dan terus kebutuhan keluarganya. Tetapi di pertengahan jalan ketika waktu kita mempunyai 2 anak, yang mana anak ini sudah besar, satunya umur 15, satunya umur 7 tahun. Tapi kemudian saya bilang kepada istri saya agar masuk Islam saja, karena kamu kemarinnya bilang ingin masuk Islam selama-lamanya, tetapi dia menolak. Akhirnya saya putuskan, kemudian saya ceraikan. Bagaimana seperti itu ya? Ya sebetulnya masuk Islamnya itu harus sejak sebelum menikah. Karena syarat sah menikahnya itu ya ketika keduanya beragama Islam. Ya dengan ikrar itu. Tadi itu karena hubungannya sudah diputuskan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa laki-laki muslim itu tidak boleh menikah dengan wanita non muslim, akhirnya apapun agamanya. Kenapa? Karena sekarang sudah bisa berubah alur kitab sulu dengan sekarang itu gitu loh ya. Terus hubungannya juga dengan pengaruh kepada anak juga itu. Nah perkara kalau sudah kadung menikah, dulunya tidak masuk Islam, menikah terus akhirnya ada janji untuk nanti masuk Islam, ternyata enggak, ya sudah sebetulnya pernikahannya enggak sah sebetulnya itu. Gitu ya. Walaupun sudah janji gitu ya. Nah janji itu kan harus wujudnya adalah ikrar dulu masuk Islam baru dinikahi kan, ini kan enggak. Nah itu loh, janji-janji itu kan hanya janji-janji akhirnya nanti itu. Jadi jenengan ya istighfar sing wakai kowe insyaallah ternyata janji tok loh ya kan, padahal itu janji tok belum sampai tingkatan masuk Islam waktu itu. Kecuali kalau sudah masuk Islam baru nikah, maka pernikahan itu sudah sah-sah saja gitu. Perkara lalu dapat 15 tahun keluar dari Islam lalu jenengan putus, oke, memang harus begitu. Ya begitu. Berarti untuk menceraikan tadi. Lah iya. Tapi ini kan persoalannya kan gak masuk Islam dulu. Nah itu. Ya memang harus cerai kalau sudah gitu itu. Iya. Masya Allah. Itu loh, makanya itu
Jangan semata-mata karena cinta lalu sampai iman itu dikorbankan gitu loh. Ini persoalannya akhirat itu. Ya memperbanyak istighfar lah gitu. Ya cerai memang. Kalaupun nggak cerai ya sudah harus cerai karena memang itu hakikatnya pernikahannya itu tidak sah itu, gitu loh ya. Pernikahan beda agama itu kan itu. Iya. Itu. Lanjut lagi Yai. Monggo. Ada satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nur di Rungkut mau tanya, bagaimana Yai yang perempuan punya suami dan yang laki-laki punya istri, lalu mereka menikah siri dan punya anak. Gimana hukum pernikahan dan nasab anaknya Yai? Pernikahannya haram. Pernikahannya. Kedua-duanya. Kalau begini, kedua-duanya haram. Kenapa? Laki-laki itu sebetulnya kan boleh menikah dengan perempuan lain secara hukum. Tapi persoalannya yang menjadi haram itu adalah karena perempuan yang dinikahi itu statusnya istri orang lain. Allah. Iya kan? Iya. Walaupun laki-laki itu boleh menikah lagi dengan perempuan lain kan. Tapi persoalannya yang dinikahi itu adalah istri yang perempuan yang masih berstatus sebagai istri orang lain. Haram itu walaupun alasan waktu itu cinta dan cinta. Apalagi juga siri itu juga nggak jelas siapa yang menikahkan itu. Yang menikahkan juga ikut haram, dosa tanggungan akhirat nanti itu. Siapa berani-berani menikahkan nikah siri dengan laki perempuan yang masih sudah berstatus sebagai seorang suami dan istri. Apalagi yang perempuan tambah double itu nanti karena dia bersuami kok menikah siri dengan perempuan laki-laki yang beristri gitu loh. Dia masih status sebagai seorang istri kok menikah dengan laki-laki lain. Poliandri kan nggak boleh, haram. Kalau perempuan tadi, kalau laki-laki kan masih dimungkinkan punya istri lain, ya. Tapi perempuan kan nggak dimungkinkan. Jadi tidak bisa. Maka anaknya juga dari hubungan yang haram. Anaknya itu. Nggak bisa diwakilkan itu ya, bisa ya. Kalau misalkan cewek. Kalau menikah nanti itu ya akhirnya yang menikahkan itu siapa? Yang menikahkan itu nanti adalah wali hakim. Siapa? Apa bapak yang ada itu? Ya seharusnya. Iya kalau itu memang dari hubungan dengan suaminya yang ada itu persoalannya itu gitu loh. Nah itu loh. Ini sudah luar biasa keterlaluannya ini perempuan ini gitu. Ya Allah. Mestinya kalau sekiranya itu ingin menempuh jalan yang benar, yang lurus itu. Kalau ada masalah dengan suaminya, proses dulu perceraian gitu loh ya. Proses dulu perceraian. Dengan alasan ini yang dibenarkan gini macam-macam. Cerai statusnya janda, nunggu masa iddah. Lalu kok umpamanya ini dinikahi oleh laki-laki yang sudah beristri tadi itu masih dimungkinkan. Asalkan sudah bebas dari ikatan suami yang lebih dulu itu, sudah habis masa iddahnya. Terus nanti nikah siri, kalau nikah siri itu walinya harus jelas siapa, ya orang tua daripada perempuan tadi yang sudah cerai tadi itu. Jadi nikah siri juga jangan disalah tafsirkan itu. Meneng-menengan siri itu kan rahasia, meneng-menengan pokoknya nikah ya kita sepakat. Lah sapa waline? Wis sapa kono sing gelem dadi wali. Lah ngawur itu. Ini loh makanya urusan rumah tangga itu jangan perasaan semata-mata. Harus ilmu, harus hukum yang menjadi kendali itu. Tapi kalau orang sudah dikuasai oleh nafsu, setan yang menguasai, enggak sudah itu namanya gelap mata itu di situ, enggak peduli halal haram kalau seperti itu. Dampaknya luar biasa itu dunia akhirat nanti itu. Itu. Terus bagaimana ya ketika waktu hukumnya bagi yang menikahkan karena memang tidak tahu posisinya antara kedua cewek dan cowok ini memang mempunyai status nih. Kalau suaminya yang sah tadi dari perempuan itu memang betul-betul tidak tahu kalau istrinya sadis seperti tadi itu secara terus dan hamil juga nggak tahu itu apa dari benihnya dirinya atau dari kan memang nggak tahu ya nanti yang bertumpuk-tumpuk dosanya adalah perempuan tadi itu gitu loh ya itu nanggung dosanya si lanang juga nanggung dosanya si anak nanti kalau menikah lagi itu. Kenapa? Karena janinnya kan janin dari laki-laki tadi itu yang tidak sah menikahi tadi itu. Kalau dengan tadi itu laki-laki yang menikahi tadi ya nggak sah juga karena pernikahannya nggak sah sebetulnya gitu loh ya. Ini sudah double ini udah.
Makanya harus belajar. Remek istilahnya cara hukum itu sana. Pun Yai. Nah itulah, maka di situ seorang suami juga perlu mengawasi istri itu kayak apa, sampai seperti itu asalnya. Itu hubungannya dengan ya Allah, akhlaknya istri kayak apa kok seperti itu gitu loh. Naudzubillah, mudah-mudahan pemaparan pagi hari ini berkaitan dengan suami istri saling mempengaruhi, ada ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Muka-muka barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.